Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Saya Ari Kurniawati, calon guru penggerak Angkatan 2 dari Kabupaten Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan merupakan daya dan upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, dan tubuh anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan anak yang sesuai dengan dunianya. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Komponen pembelajaran sosial emosional dimulai dari kesadaran penuh, yaitu mindfulness. Ada 5 komponen. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua pengelolaan diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat adalah keterampilan sosial, yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kelima kompetensi ini diharapkan dapat menumbuhkan well-being atau kesejahteraan hidup. Pembelajaran sosial emosional yang berbasis kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial emosional. Kesadaran penuh atau mindfulness menurut Kabat-Zinn dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi sekarang yang dilandasi rasa ingin tahu dan kebaikan. Secara saintifik, latihan kesadaran penuh yang konsisten dapat memperkuat hubungan sel-sel saraf neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Well-being atau kesejahteraan hidup itu adalah suatu kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Well-being yang optimum memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk
kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi, memiliki ketangguhan atau daya lenting, resiliensi dalam menghadapi stres, terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Lima kompetensi sosial emosional Cattell. Yang pertama adalah kesadaran diri atau pengenalan emosi. Yang kedua adalah pengelolaan diri atau pengelolaan emosi dan fokus. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, empati. Yang keempat, kemampuan berinteraksi sosial atau resiliensi. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ruang lingkup pembelajaran sosial emosional ada 3. Yang pertama, dalam kegiatan rutin, yaitu kegiatan yang dilakukan di luar waktu belajar akademik. Yang kedua, terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu sebagai strategi pembelajaran atau diintegrasikan dalam kurikulum. Dan yang ketiga, merupakan protokol atau budaya atau aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid atau sebagai kebijaksanaan sekolah untuk merespons situasi atau kejadian tertentu. Dengan menguasai pembelajaran sosial emosional yang berbasis kesadaran penuh, diharapkan guru akan mampu sesuai dengan filosofi pendidikan. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga anak dapat meraih keselamatan dan kebahagiaan. Sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, dengan melaksanakan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang berpihak pada murid, yaitu mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, setiap aktivitas yang dilakukan akan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif untuk mengidentifikasikan hal baik apa yang telah ada di sekolah untuk menselaraskan visi sekolah dengan menerapkan pendekatan Bagja. Yang keempat, budaya disiplin positif. Dengan mengembangkan dan membangun budaya dan disiplin positif yang berpihak pada murid, sehingga dapat menuntun murid untuk menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Yang kelima, sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas berdasarkan kebutuhan belajar individu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.